Pernahkah Anda memperhatikan orang tuamu mulai sering lupa hal-hal kecil? Awalnya, mungkin hanya lupa menaruh kacamata, lupa menutup pintu, atau lupa di mana meletakkan dompet. Kamu mungkin tersenyum sambil berkata, "Ah, biasa. Namanya juga sudah tua, wajar kalau pikun." Tapi, bagaimana kalau suatu hari mereka lupa jalan pulang dari tempat yang sama yang setiap hari mereka lewati? Bagaimana kalau mereka mulai tidak mengenali wajah anaknya sendiri, atau bahkan menatap cermin dan bertanya dengan suara pelan, "Siapa orang tua itu yang menatap aku?" Disinilah banyak orang mulai panik, karena yang mereka kira pikun biasa, ternyata bisa jadi adalah Alzheimer. Lalu, sebenarnya apa sih Alzheimer itu? Alzheimer adalah penyakit degeneratif otak yang perlahan merusak sel-sel syaraf di dalam kepala kita. Bukan hanya membuat seseorang pelupa, tapi juga membuatnya kehilangan kemampuan berpikir, berbicara, mengenal orang lain, bahkan mengurus dirinya sendiri. Bayangkan, seluruh kenangan dari masa kecil hingga hari ini perlahan menghilang satu persatu. Nama anak, suara pasangan, wajah orang yang dicintai, semua lenyap seolah tidak pernah ada. Yang lebih menakutkan, Alzheimer tidak datang tiba-tiba. Ia merayap diam-diam bertahun-tahun tanpa disadari. Saat gejalanya muncul, seringkali sudah terlambat untuk menghentikannya. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah lupa yang sering terjadi pada orang tua kamu masih tergolong pikun biasa? Atau justru pertanda awal Alzheimer? Apa ciri-ciri awalnya yang sering kita abaikan? Dan bisakah penyakit ini dicegah sebelum semuanya terlambat? Yuk tetap di video ini, karena sebentar lagi kita akan membongkar cara membedakan pikun dan Alzheimer sejak dini, agar kamu bisa melindungi orang yang kamu sayangi sebelum kenangan mereka benar-benar hilang selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, ketenangan hati, dan umur yang penuh keberkahan. Amin. Selamat datang di channel Sinar Senja Sehat bersama saya Dr. Asahra Wibowo. Di sini kita akan berbagi cerita, ilmu, dan inspirasi seputar kesehatan lansia, kebugaran, dan ketenangan jiwa di usia senja. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk saling mengenal lebih dekat. Silahkan tulis di kolom komentar dari kota mana asal Anda dan berapa usia Anda saat ini, agar kita bisa saling sapa dan saling mendoakan. Semoga di usia kita sekarang, Allah senantiasa memberikan tubuh yang kuat, pikiran yang jernih, dan hati yang selalu bersyukur. Tulis juga ya, apa harapan Anda di usia sekarang ini? Siapa tahu bisa menjadi semangat dan inspirasi bagi penonton lain. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya di Sinar Senja Sehat, tempat kita belajar menua dengan bahagia dan penuh cahaya. Sahabat sehat, seiring bertambahnya usia, kadang kita mulai merasakan bahwa ingatan tidak lagi sekuat dulu. Pernahkah Anda mengalami saat ingin mengambil sesuatu di dapur, tapi tiba-tiba lupa apa yang dicari? Atau mungkin lupa menaruh kunci, kacamata, atau ponsel padahal baru saja memegangnya beberapa menit yang lalu? Nah, kondisi seperti itu bukanlah hal yang aneh. Dalam dunia medis, kita menyebutnya sebagai pikun biasa atau age-related memory loss. Ini adalah bagian alami dari proses penuaan, di mana otak bekerja sedikit lebih lambat dalam menyimpan dan mengingat informasi. Saat pikun biasa terjadi, seseorang masih bisa mengingat kembali informasi yang sempat terlupa setelah diberi petunjuk. Misalnya ketika diingatkan, kacamatanya tadi kamu taruh di meja ruang tamu.
maka ia langsung teringat. Jadi, pikun biasa tidak berbahaya dan masih bisa diatasi dengan latihan otak, aktivitas sosial, serta pola hidup sehat. Justru, dengan stimulasi yang tepat, daya ingat bisa dijaga agar tetap tajam meski usia terus bertambah. Tapi, tentu saja kita tidak boleh menganggap remeh setiap tanda lupa. Karena jika kelupaan semakin sering, melibatkan hal-hal penting, dan diikuti kebingungan yang tidak wajar, bisa jadi itu bukan sekadar pikun, melainkan tanda awal dari penyakit Alzheimer. Nah, saya ingin tahu nih sahabat sehat, apakah Anda atau orang tua di rumah sering mengalami lupa hal kecil seperti ini? Kalau iya, seberapa sering itu terjadi dan apakah biasanya bisa diingat kembali setelah diingatkan? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar supaya kita bisa saling berbagi dan saling belajar menjaga kesehatan otak di usia senja. Tanda-tanda awal yang perlu kita waspadai. Sahabat sehat, banyak keluarga baru menyadari seseorang mengalami Alzheimer saat kondisinya sudah cukup parah. Padahal tanda-tanda awalnya seringkali muncul jauh sebelumnya. Hanya saja sering diabaikan karena dianggap pikun biasa. Lalu, apa saja tanda-tanda awal yang perlu kita waspadai? Pertama, sering lupa hal penting, bukan hanya hal kecil. Misalnya, lupa tanggal ulang tahun anaknya sendiri, lupa cara menuju rumah saudara, atau bahkan lupa aktivitas yang baru saja dilakukan. Kedua, kesulitan memahami hal yang sebelumnya mudah. Misalnya, seorang ibu yang dulu rajin memasak, tiba-tiba tidak tahu lagi bagaimana cara menyalakan kompor atau meracik bumbu. Ketiga, bingung terhadap waktu dan tempat. Penderita bisa tersesat di jalan yang setiap hari ia lewati, atau tidak tahu apakah sekarang pagi atau malam. Keempat, perubahan perilaku dan emosi yang drastis. Mereka bisa tiba-tiba marah, menangis tanpa alasan, atau curiga kepada orang yang mereka cintai. Ada juga yang menjadi sangat pendiam dan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Kelima, kesulitan berbicara dan menemukan kata-kata. Misalnya, ingin menyebutkan gelas, tapi malah berkata, "Itu yang buat minum." Kalimatnya menjadi terputus-putus dan kadang tidak nyambung dengan topik pembicaraan. Keenam, kehilangan kemampuan mengambil keputusan sederhana. Misalnya, bingung memilih baju yang cocok dipakai atau tidak tahu bagaimana menggunakan uang untuk berbelanja. Dan terakhir, penurunan minat terhadap aktivitas yang dulu disukai. Mereka bisa kehilangan semangat untuk berkebun, memasak, atau bahkan bermain dengan cucu-cucu yang dulu membuatnya bahagia. Semua tanda ini mungkin terlihat sepele, tapi jika muncul secara terus-menerus dan makin sering, kita perlu waspada. Alzheimer tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, diam-diam, dan seringkali disangka sekadar kelelahan atau pikun. Sahabat sehat, coba luangkan waktu sejenak. Apakah Anda pernah melihat tanda-tanda ini pada orang tua, kakek, nenek, atau bahkan diri sendiri? Pernahkah seseorang di sekitar Anda tiba-tiba lupa jalan pulang atau bicara hal yang tidak nyambung? Ceritakan di kolom komentar pengalaman Anda, agar kita bisa saling belajar dan saling menguatkan. Karena mengenali tanda-tandanya lebih awal bisa menjadi langkah pertama untuk menyelamatkan kenangan orang yang kita cintai. Sahabat sehat, banyak yang bertanya, "Dok, apa sih penyebab Alzheimer sebenarnya? Apakah karena sering lupa atau karena usia yang makin tua?" Jawabannya tidak sesederhana itu. Alzheimer muncul karena kerusakan sel-sel syaraf di otak
yang menyebabkan komunikasi antar sel otak terputus. Namun, kerusakan itu tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor resiko yang membuat seseorang lebih rentan mengalaminya. Faktor pertama adalah usia. Resiko Alzheimer meningkat tajam setelah usia 60 tahun. Namun, ingat, bukan berarti semua lansia pasti mengalaminya. Faktor kedua adalah keturunan dan genetik. Bila ada anggota keluarga yang pernah menderita Alzheimer, kemungkinan seseorang untuk mengalaminya juga sedikit lebih tinggi. Ketiga, gaya hidup dan kesehatan tubuh. Pola makan tinggi lemak jenuh, kurang olahraga, tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan obesitas, semuanya dapat mempercepat kerusakan sel otak. Keempat, kurangnya stimulasi mental dan sosial. Otak yang jarang digunakan ibarat otot yang tidak pernah dilatih. Perlahan melemah dan kehilangan fungsinya. Dan terakhir, stres kronis serta kurang tidur juga bisa menjadi pemicu. Karena saat otak lelah dan tak pernah istirahat, proses perbaikan sel terganggu. Sahabat sehat, sekarang coba renungkan sejenak. Dari semua faktor tadi, adakah yang sedang Anda alami? Mungkin tekanan darah tinggi, kurang tidur, atau jarang berinteraksi dengan teman? Yuk, tulis di kolom komentar faktor mana yang paling sering Anda rasakan, agar kita bisa sama-sama belajar mencegahnya sebelum terlambat. Cara mencegah dan menjaga kesehatan otak di usia senja. Sahabat sehat, meski Alzheimer belum bisa disembuhkan sepenuhnya, kabar baiknya adalah kita bisa memperlambat bahkan mencegah perkembangannya dengan gaya hidup yang tepat. Otak kita bagaikan taman. Bila dirawat dengan cinta, disiram dengan kebiasaan baik, maka ia akan terus tumbuh subur meski usia tak muda lagi. Langkah pertama adalah menjaga pola makan. Pilih makanan kaya antioksidan dan omega 3 seperti ikan laut, alpukat, kacang-kacangan, serta sayur dan buah berwarna cerah. Hindari terlalu banyak gula dan lemak jenuh. Ingat, apa yang kita makan hari ini menentukan kesehatan otak di masa depan. Kedua, lakukan aktivitas fisik ringan secara rutin. Jalan pagi, bersepeda santai, atau sekedar menyapu halaman bisa membantu aliran darah ke otak tetap lancar. Ketiga, latih otak setiap hari. Bacalah buku, isi teka-teki silang, belajar hal baru, atau bermain musik. Otak yang aktif akan tetap tajam. Keempat, jaga hubungan sosial dan spiritual. Mengobrol, tertawa bersama keluarga, atau mengikuti kegiatan ibadah bisa menjaga semangat hidup dan menenangkan pikiran. Dan yang terakhir, cukup tidur dan kendalikan stres, karena otak butuh waktu istirahat untuk memperbaiki diri. Sahabat sehat, di usia kita sekarang, apa kebiasaan sederhana yang paling sering Anda lakukan untuk menjaga ingatan tetap kuat? Apakah jalan pagi, membaca Al-Quran, atau mungkin berbincang dengan cucu tercinta? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kebiasaan Anda bisa menginspirasi yang lain untuk hidup lebih sehat dan bahagia di usia senja. Sahabat sehat, dari kisah hari ini kita belajar bahwa menjaga kesehatan otak bukan hanya soal mengingat masa lalu, tapi tentang menjaga siapa diri kita sebenarnya, menjaga kenangan, cinta dan kebahagiaan yang telah kita lalui. Setiap langkah kecil dalam hidup sehat adalah wujud syukur atas anugerah umur yang masih Tuhan titipkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Sinar Senja Sehat. Bersama saya, Dr. Az-Zahra Wibowo.
Kehadiran Anda di sini adalah bentuk semangat luar biasa untuk terus belajar dan mencintai diri di usia berapapun. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa bersama di hati masing-masing. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan yang sempurna, pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan umur yang penuh berkah. Lindungilah keluarga kami, dan kuatkan langkah kami dalam kebaikan. Tulis amin di kolom komentar sahabat sehat sebagai tanda doa dan kasih kita satu sama lain. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa terus tumbuh dan saling menguatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan di setiap detik kehidupan Anda.